Pemirsa, Partai Nasdem akan mengevaluasi sejumlah undang-undang untuk memperkuat sistem presidensial murni sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Rencana ini dipaparkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat menutup pekan orientasi calon anggota legislatif di Jakarta Senin siang. Wakil Presiden Yusuf Kala menutup pekan orientasi calon anggota legislatif Partai Nasdem Senin siang. Pekan orientasi ini dibuka Presiden Joko Widodo Sabtu pekan lalu. Diikuti sekitar 1.000 kader dari seluruh Indonesia. Sebanyak 575 adalah caleg, lebih dari 150 orang kepala daerah dan fungsionaris partai. Keragaman mewarnai profil caleg Nasdem yang akan ikut memperebutkan kursi DPR RI pada pemilu legislatif 17 April 2019. Dari aspek gender, 354 atau sekitar 61,6% laki-laki dan 221 atau 38,4% perempuan. Komposisi ini melebihi ketentuan tentang keterwakilan perempuan minimal 30% seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dari kategori usia, 310 orang berusia 21 sampai 50 tahun dan 265 orang berusia 51 tahun ke atas. Ini menunjukkan caleg dari Partai Nasdem merupakan kombinasi generasi milenial dan post-milenial. Dari aspek pendidikan, 101 orang atau 28% lulusan SLTA atau sederajat. Caleg berlatar belakang sarjana mulai S1, magister sampai doktor berjumlah 414 atau 72%. Ini menunjukkan caleg Partai Nasdem adalah kaum terpelajar dan terdidik. Dengan moto bersatu, berjuang dan menang, Partai Nasdem menargetkan berada di kelompok 3 besar dengan perolehan minimal 100 kursi DPR RI. Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan para kader Partai Nasdem bahwa posisi partai politik dalam sistem demokrasi adalah sebagai wakil rakyat. Berangkat dari posisi ini, maka keberadaan partai politik diukur dengan 2 parameter. Partai bukan hanya kita berbicara tentang DPR, tapi bagaimana caranya kita mewakili rakyat dalam memajukan negeri ini. Karena itulah maka kita bangga Nasdem menuju ke arah tersebut dalam program-program dan visi daripada partai itu. Namun tentu sebagai perwakilan rakyat atau sebagai partai yang mewakili rakyat selalu dalam 2 hal dinilai, besarnya dan kualitas keterwakilannya. Ada partai besar, tapi tidak mewakili suara rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tapi ada juga partai yang sedang tapi mewakili aspirasi rakyat. Jadi jumlah yang besar haruslah seimbang dengan kualitas keterwakilannya. Suara rakyat yang disalurkannya lewat partai itu. Itulah yang menjadi sangat penting. Bagaimana tentu acara ini merupakan sesuatu yang penting agar sebelum Anda semua menjadi wakil rakyat, tentu juga mengetahui apa tugas dan kewajiban kita semua sebagai rakyat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan akan memanfaatkan kebesaran dan kemenangan partai yang diraih melalui pemilu untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Salah satunya adalah memperkuat sistem presidensial sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kita ingin menghantarkan arti keberadaan kita, kemenangan kita sebagai partai besar adalah untuk sesuatu yang jelas amat dibutuhkan oleh bangsa ini. Mereposisi kembali sejumlah besar produk perundang-undangan yang kita miliki hari ini, dan menurut penilaian dan pengamatan kita sebagai institusi partai politik yang ada di parlemen, perlu dilakukan reevaluasi, perlu dilakukan reposisi, perlu dilakukan pengulangan kembali hingga memudahkan kita dan memperkuat amanat daripada Undang-Undang Dasar 45, yaitu negara ini memiliki sistem presidensial yang murni. Kita mau kepala negara, kepala pemerintahan, dan presiden bisa lebih berbuat secara kokoh, secara lebih tegas
untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang begini kompleks. Tidak ada tarik-menarik kekuasaan yang menyatakan ini bukan lagi jurisdiksi eksekutif, tapi legislatif, maupun yang sebaliknya. Kita ingin memperkuat sistem presidensial itu. Saya yakin sahabat saya, Bapak Wakil Presiden kita Pak Yusuf Kalla sepakat, dan siapapun sepakat, karena ini bukan hanya kepentingan Nasdem. Tidak, tapi kepentingan semua anak bangsa ini. Pembekalan calon anggota legislatif dari Partai Nasdem ini akan berlanjut di berbagai daerah. Melalui pembekalan ini diharapkan semua caleg Partai Nasdem akan memahami visi dan misi partai, strategi partai, fungsi-fungsi legislatif, moralitas dan politik kebangsaan, serta sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. 5 caleg yang terpilih. Pemirsa, DPR menjadi lembaga yang disorot masyarakat, salah satunya karena kualitas dan integritas anggota parlemen yang kurang. Partai Nasdem pun berkomitmen menyediakan calon anggota legislatif yang berkualitas lewat Pekan Orientasi Calon Anggota Legislatif. Mampukah orientasi ini meningkatkan kualitas calon wakil rakyat? Kita tanyakan langsung kepada Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Bapilu Partai Nasdem, Effendi Hoiri. Selamat malam Pak Effendi. Selamat malam. Atau kalau boleh saya panggil Gus Coy ya? Boleh. Boleh. Gus Coy, saya ingin menanyakan, bicara mengenai caleg berkualitas. Pertanyaan pertama saya, seberapa sulit sebenarnya untuk menemukan caleg berkualitas saat ini? Ya, jadi rakyat Indonesia banyak, penduduk Indonesia banyak, tapi yang berminat ke politik untuk menjadi caleg sangat sedikit. Apalagi cari yang berkualitas. Nah, berkualitas itu apa yang kami maksud? Mereka orang-orang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki moralitas tinggi, integritas yang luar biasa, militansi untuk kejuangan, untuk kepentingan bangsa dan negara, memiliki pengetahuan, kapasitas di bidang ilmu untuk ngurus negara, paling tidak melalui lembaga legislatif begitu. Nah, yang begini terasa masih kesulitan. Ini kami alami dalam merekrut caleg-caleg itu. Dalam proses sementara ya, kemudian sementara, sekarang dilakukan. Apalagi perempuan misalnya, perempuan kita dipaksa oleh undang-undang 30%. Cari perempuan yang memiliki minat sungguh-sungguh di dunia politik, apalagi yang memiliki kapasitas, sulitnya luar biasa. Tapi Partai Nasdem berhasil bahkan melewati kuota yang sudah ditetapkan sebesar 30%. Nah, alhamdulillah dari aspek kuota, Nasdem di atas 30%. Di atas 30%. Ya. Baik, kemudian dilakukan pekan orientasi ini. Sebenarnya apakah bisa mencapai tujuannya, yaitu untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas? Ya, pekan orientasi ini berlangsung selama 3 hari, tentu saja waktu yang sangat singkat untuk memberi pembekalan. Tetapi paling tidak 3 hari itu cukup untuk memberikan pengetahuan awal, dasar-dasar tentang mereka. Kan banyak sekali yang dari luar. Karena Nasdem punya 2 jalur untuk melakukan rekrutmen anggota DPR. Pertama, jalur struktur, orang-orang yang sudah jadi pengurus, baik di partainya maupun di sayap-sayap. Yang kedua, kita membuka jalur yang terbuka yang kami sebut Indonesia Memanggil. Nah, dari Indonesia Memanggil ini jumlahnya lebih besar. Yang mereka tidak pernah masuk partai atau belum pernah di Nasdem, belum menjadi anggota, orang yang sama sekali dunia di luar. Nah, mereka masuk. Mereka inilah kemudian harus diberi pemahaman tentang Nasdem. Visi, misi Nasdem, gerakan restorasi Nasdem itu seperti apa, partai tanpa mahar, anti mahar itu seperti apa, ini sesungguhnya substansinya apa. Nah, itu harus kita kasih pengertian. Fungsi-fungsi legislatif, fungsi-fungsi moral dalam politik, visi kebangsaan, semua harus diberi, termasuk strategi-strategi untuk memperoleh suara, untuk mendekati rakyat, untuk bergaul dengan rakyat, dan seterusnya. Apa yang dirasa menjadi tantangan terbesar dalam menghadapi Pilpres-Pileg 2019 nanti? Tantangannya cukup banyak, karena selain sumber daya manusia yang terbatas tadi itu, juga sekaligus masyarakat makin pragmatis, saingan makin luar biasa. Ini semua saya kira merupakan tantangan, tetapi sebetulnya semua bisa diterobos.
Asal